Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti Tambunan dengan NIM 2003-20101, mata kuliah negosiasi bisnis. Adapun materi yang saya bahas yaitu negosiasi bisnis. Di sini ada pengertian dari negosiasi. Negosiasi didefinisikan sebagai komunikasi antar dua pihak untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, yang jika dilakukan dengan kondisi paling tidak satu pihak memperoleh apa yang diinginkan dan pihak yang lain bersedia mengkompromi. Dan negosiasi, upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Bagaimana sih realitas negosiasi? Nah, yang pertama di sini mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain. Kenyataannya, tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua, melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kenyataannya, tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang seharusnya negosiasi, proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan sehingga negosiasi mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui bahwa yang pertama yaitu apa yang Anda inginkan, yang kedua, konsensus yang ingin Anda buat, yang ketiga, alternatif yang Anda miliki, yang keempat, pihak yang Anda hadapi, dan yang kelima, apa ingin Anda katakan. Manfaat dari negosiasi tersebut yaitu yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi, Anda harus merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalani hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang meluaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau win-win solution. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak, jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi yang efektif di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Dengan fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Dengan bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak, atau misalnya karena jangan terjebak, tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Bahwa sadari setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menghadap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Terus yang penting berusaha menyelidiki motivasi kepentingan dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Yang ketiga, yaitu buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Misal, kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada suatu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan, kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak, pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Dan gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Di sini ada profil negosiator, yang mana yang pertama konektor, berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas, santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, merasa ditekan. Di sini ciri paling mudah dikenali adalah biasanya memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Tips bernegosiasi dengan konektor itu Anda harus terbuka.
jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu dengan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua, networker, yang mana pembawaannya senang, heboh, dan ramai kurang memperhatikan suatu secara detail. Sikapnya bersahabat dan menyenangkan, mungkin hanya hampir 70% dalam bernegosiasi. Fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Tips bernegosiasi dengan network ini: jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Nah, yang ketiga di sini produser seringkali melakukan deal dengan cepat, dengan berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambaran secara umum, dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urusan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser ini: jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik, kemudian tanyakan apa yang tertarik atau tidak. Jika ya, baru Anda dapat lanjutkan. Nah, yang keempat di sini analyzer. Nah, yang menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dalam cepat, menyukai menunda keputusan, dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer ini yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Kekurangan yang harus dihindari dalam bernegosiasi yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengendali kekuatan sendiri, mudah menyerah, menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengendali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan. Memiliki mental win loss, terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Posisi dianggap segalanya, percaya semakin besar otoritas, akan memberi lebih banyak kekuatan, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.